dalam setiap ilmu itu yang dibacakan ayat Al-Quran, Asmaul Husna, dan doa-doa. Kemudian ya muncul satu keajaiban yang tidak bisa diterima akal, dan itu ya condong ke definisi sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, seperti yang saya kabarkan kemarin dalam video saya sebelumnya dalam kitab Yasin Maghribi yang tentang putaran Yasin Maghribi, dan kali ini insyaallah tiba pada saatnya kitab yang fenomenal ini dan sangat rahasia dan langka dan sulit didapat. Kitab ini namanya kitab Tadibin Khawas, kedalaman ilmu khawas, dan kitabnya seperti ini, Tadibin Khawas ya. Tebalnya sekitar 550 halaman. Kitab Turki, dari Turki sana, dan penulisnya Syekh Madiyalabi, diselesaikan pada tahun 2004. Ini membahas tentang asal huruf ya, asal huruf, rahasia huruf, sama dengan kitab Al-Awqaf, namun ini kitab Al-Awqaf versi modern dengan bahasa Indonesia ya, khusus tidak membahas masalah yang lain-lainnya ya, khusus tentang asrar huruf ya. Di zaman sekarang ini sangat sulit sekali ya, ditemukan guru-guru pengajar yang mau mengajarkan tentang rahasia huruf, tentang perwitikan, tentang azimah. Itu sangat sulit sekali didapatkan ya. Mungkin bagi yang bisa menulis banyak, tetapi ya paham benar tentang ilmu rahasia huruf itu ya sangat sulit. Makanya dari itu kitab ini telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan selesai pada awal tahun 2002 kemarin. Sudah 2 bulan saya simpan dan menunggu syahnya, dan alhamdulillah sekarang sudah tiba yang saya keluarkan. Dan mahalnya berapa nanti bisa dilihat di bawahnya di link deskripsi, dan bisa dimahari di store online untuk memudahkan. Jadi kitab ini ditujukan bagi mereka yang ingin tahu tentang ilmu huruf, ilmu rahasia huruf, asrar huruf, dan di sini diajarkan dari nol sampai yang terdalam, kayak langkah-langkah awalnya seperti apa, peraturan-peraturannya seperti apa, nanti ke sesuatu yang lebih dalam lagi, yang terdalam, yang sangat dirahasiakan. Insya Allah dalam buku ini dibuka, dan tidak menutup kemungkinan juga buku ini saya untuk dimiliki sebagai koleksi keilmuan Anda bagi yang sudah menguasai dan ingin menyempurnakan menyempurnakan pengetahuannya tentang ilmu huruf atau perwitikan ini ya, di sini inilah bukunya, dan ini tidak dijual di manapun, hanya ada di saya ya. Ini saya desain dan jadi seperti ini. Sedikit ada bahasan yang akan saya bahas di sini seperti ini ya. Di sini saya tidak mengklaim untuk menggambarkan seluruh khawas dengan 5 atau 6 halaman tulisan. Saya hanya bisa memeriksa apakah khawas adalah sihir atau bukan. Dan sebuah yang ada di bawah ini adalah pandangan saya sendiri tentang ilmu khawas. Jadi tidak harus melihatnya sebagai arti sebenarnya. Jadi nanti membaca akan dibawa ke sesuatu hal, belajar mendefinisikan, mengambil kesimpulan dari satu bahasan. Jika seseorang ingin membagi khawas menjadi banyak cabang seperti perwitikan, remil, jifir, lawati, khatim, jimah, apapun itu, ini adalah sistem
Namun dari banyak bahasan nanti akan ditemukan seperti ini. Semua buku mantra praktis memiliki ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, doa, ism atau apapun yang membangkitkan mereka, dan setiap amalan yang muncul dalam pikiran mereka semua menolak sihir. Ya, rumit ya kan. Jadi istilahnya apakah ilmu wasir atau bukan, ya tergantung bagaimana kita mendefinisikan, mengartikan. Ya, kalau kita menganggap sihir ya itu sihir, kalau menganggap itu bukan sihir ya itu bukan sihir. Jadi seperti itu isinya dalam setiap itu yang dibacakan ayat Al-Quran, Asmaul Husna dan doa-doa. Kemudian ya muncul satu keajaiban yang tidak bisa diterima akal, dan itu ya condong ke definisi sihir. Jadi istilahnya kalau misalnya seseorang mendefinisikan satu makna, satu kalimat dalam bab yang seperti ini, itu semuanya itu akan mengklaim bahwa yang saya katakan, yang saya bicarakan itu benar menurut Anda. Iya, menurut masing-masingnya. Makanya itu jangan memaksakan bahwa ini harus begini, itu harus begitu. Itu kepada untuk diri Anda sendiri. Apa itu puasa, riyadhah dan khalwat? Mungkin pada pemula-pemula yang baru mengenal tentang ilmu khawas akan namanya, nah itu akan sedikit kebingungan bagaimana cara melakukan puasa dalam riyadhah, dan apa itu puasa dalam riyadhah, dan apa itu khalwat. Di sini nanti diterangkan, dan lebih dalam lagi nantinya akan ketemu nyampe ke kepribadian seorang magika atau persona magis ataupun seorang ahli ataupun yang lain. Jadi maksudnya kepribadian magika itu seperti ini. Contoh misalnya seorang, ya saya berkata saja seorang polisi, ya. Ini tentang kepribadian magika atau kepribadian dalam berilmu. Seorang polisi itu akan terlihat gagah dengan pakaiannya, dengan seragamnya, dengan segala pernak-perniknya itu. Dan apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, sampai kata perbuatannya akan mencerminkan dia sebagai seorang polisi. Sama halnya dengan seorang ahli ilmu khawas. Maka disarankan harus memakai satu kepribadian yang mencerminkan itu. Karena apa, nanti jika kita menggunakan seperti itu akan membentuk imajinasi kita ke arah sana, akan berdalam, seperti berpakaian tidak asal, seperti itu ya. Sama hal misalnya seorang kiai ulama, kiai yang selalu menggunakan pakaian sebuah putih kemanapun, yang terlepas dari peci dan sorban, yang menumbuhkan jenggot, yaitu yang berusaha menampilkan satu sosok yang mereka inginkan, karena itu untuk membangkitkan imajinasi ke arah sana, untuk membangkitkan ruhnya, itu intinya. Kemudian apa yang diperlukan dalam khawas itu ya salah satunya tasbih dalam seorang ahli ilmu itu sembarangan yang digunakan, harus memilih tasbih yang baik. Dan hakikatnya tasbih itu ya tasbih untuk sebagai kalkulator itu, tapi tidak disarankan dalam ilmu khawas menggunakan tasbih yang terbuat dari plastik, bahan-bahan imitasi. Disarankan dari bahan-bahan kayu, ya. Karena hakikatnya itu tasbih ini bisa menyimpan energi. Jadi kalau misalnya menggunakan tasbih yang terbuat dari plastik, sayang ketika kita aurat, maka tasbih
yang kita gunakan itu tidak bisa menyimpan energi yang terpancar dari aura itu bisa dibuktikan. Saya katakan tas bisa menyimpan energi. Kalau Anda ahli-ahli apa namanya, ahli aura, ahli wirid, sering mendakwakan, coba menggunakan tasbih kayu, ya. Jangan tasbih pasti, tasbih kayu. Kemudian jika suatu saat ditemukan yang sedang kesurupan, coba tasbih yang biasa kita gunakan itu kalungkan kepada orang. Itu pasti ada reaksi. Kembali lagi ke buku. Ini apa sih yang istimewa dari buku ini? Di dalam buku ini ya, kenapa saya katakan dikatakan dari nol sampai yang terdalam. Banyak buku-buku ilmu dalam perwitikan, ilmu dalam yang membahas tentang rahasia huruf. Mereka menyodorkan satu rumus bagaimana membentuk susunan kata atau susunan hitungan yang akan dituliskan ke dalam wifi. Jarang sekali yang menyatakan bagaimana hitungan tersebut kita tasyabuhkan dengan hitungan jam, bulan, matahari, sudut bintang dan bulan. Kalau hanya rumus, semua tahu. Seperti dalam kitab Ushul Basbishir Al-Faq wal-Khawas yang telah saya tulis di sana, semuanya sangat jelas. Misalnya cuma ada satu tulisan yang tidak ada, dan ada di sini. Jadi susunan kata, susunan hitungan dalam perhitungan huruf di dalam kitab ini nanti akan dihubungkan dengan peredarannya sudut matahari dan bulan. Nanti jika kita menulis pada saat bulan berada di sudut berapa derajat, maka hitungannya akan mengikuti sudut tersebut. Gitu. Seperti yang saya ketahui dan banyak sekali ditemukan dalam buku bahwa tenaga sebuah wujud itu biasanya mengikuti dari peredaran bintang tersebut, susunan bulan dan bintang. Makanya sangat banyak sekali kita kenal, misalnya Juhar, Mustari. Nah itu nanti di sini dijelaskan. Ya, makanya kenapa sangat istimewa di sana. Terus apakah perlu dalam penulisan sebuah wujud itu sesempurna mungkin? Ya, dilihat dari setiap aspek yang ada. Nah, dalam sebuah aplikasi wifi, dalam sebuah aplikasi wifi hitungan, tidak ada yang menjamin semuanya berhasil 100%. Tidak ada, ya, semua dikembalikan kepada yang punya. Namun jika dikerjakan dengan sempurna, dengan perhitungan yang baik, dengan penyusunan bulan bintang yang baik, itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada yang asal tulis. Iya, banyak sekali yang sekarang beredar webik yang dijual online yang sudah jadi. Ya, banyak, dan diantaranya ya kalau saya katakan sih lebih banyak yang dengan tingkat sugesti, bukan webik yang normal. Karena webik yang berpendam itu ya perlu kita gerakan sendiri. Webik itu menciptakan hodam. Webik menciptakan hodam, membentuk satu hodam baru yang diambil dari nama dan apa maksud kita nanti keluar nama hodamnya, hodam Charlie, hodam Louis dan hodam Supli. Jadi ada 3 hodam dan 4 hodam, yaitu hodam Afwan, Asmaul Husna. Dan yang membentuk webik itu ada 4 unsur. Kalau ditulis kita mulai, tetapi dalam kitab ini akan ada 5 unsur yang membentuk itu. 4 unsur. Yang pertama, 1 unsur inti, unsur Tuhan itu. Nah, jangan sepelekan. Kalau tulisan-tulisan webik yang kecil itu makanya lebih tajam.
karena unsur apa yang membentuknya dari 5 unsur, dan Rubik yang kecil itu bermain dengan Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna masuk pada Allah menjadi 100. Ada keuntungan dan kelebihannya. Kalau auranya panjang gitu, di dalamnya sudah terdapat kosong dan sebagainya, tinggal baca selesai. Namun dalam Asmaul Husna bacanya pendek, hitungannya banyak, dan nanti akan ditambahkan dengan kosong di akhir nih, atau dalam setiap hitungan sekian dibacakan pas 1 3 kali. Nah, itu untuk menggerakkan kodamnya. Nah, kenapa banyak sekali ya kejadian-kejadian aneh bagi mereka yang memegang wipik itu malah menghalangi. Nah, itu yang mungkin yang sedikit akan saya jelaskan. Seperti yang saya katakan barusan, bahwa wipik itu menciptakan hodam baru. Yang namanya hodam baru itu laksana bayi yang baru lahir, dia perlu ditujukan, perlu diarahkan. Jadi kalau tidak diarahkan, kalau tidak ditujukan, dia akan memakan pemegang. Seperti sebuah film apa, Frankenstein gitu ya, seorang manusia yang bisa menciptakan sebuah monster, dan monster itu akhirnya membunuh majikannya. Itu. Jadi jika kita memiliki satu motif, minta amalannya apa yang dibacakan, Asmaul Husnanya, itu yang dibacakan Asmaul Husna, bukan bacaan yang lain. Kita baru hidup menyebut nama Allah itu ya. Jadi kalau kita hanya memegangnya saja dan tidak digerakkan, maka lebih baik itu dibakar, karena khawatir nanti akan mencelakai. Hati-hati ya, dengan wifi, hati-hati, karena di sana ada asrar yang sangat dalam, sangat agung. Sekali lagi ya, buku ini ditujukan bagi mereka yang ingin belajar dan mengetahui seluk-beluk masalah ilmu, tetapi dalam penyempurnaannya di dalam buku ini akan berlanjut ke kitab Azamatul Mujarrab, seperti ini. Azamatul Mujarrab sebagai pendalaman ilmu khawas. Jadi nanti disarankan jika memiliki buku ini dan memiliki pula kitab Azamatul Mujarrab, karena di sana merupakan pendalaman dari sini ya. Kalau ini dari A sampai Z nya, nanti pendalamannya ada kitab Azamatul Mujarrab. Jadi kalau yang suka memiliki kitab Azamatul Mujarrab, jika ingin melanjutkan dalam hurufnya yang sudah dibahas di sana, nah ini dia bukunya ya. Dan nanti di sini diajarkan dari 0 sampai sampai yang terdalam, dari Anda tidak tahu apa-apa sampai menjadi master, insyaallah, tergantung Anda mempelajarinya. Ini laksana khusus kilat, bisa langsung praktek. Dan nanti di sini juga ada azimah yang akan digunakan sebagai senjata, dan itu dia yang akan ijazah nantinya ya. Jadi kalau Anda yang insyaallah kalau ada yang mau memahami nanti untuk ijazah itu, dan azimahnya nanti kontak saya saja di nomor telepon. Nanti saya aja bagaimana meriadoi untuk riadoh azimah tersebut, karena ini bahasa huruf dalam kitab ini menggunakan Asmaul Husna sebagai penggeraknya. Itu kalau Anda sudah menguasai Asmaul Husna ya alhamdulillah, ya tinggal tasyarukan dengan kalung yang sudah ada. Tapi kalau Anda belum memilikinya, Anda harus riyadhah, karena ada syarat khusus yang harus dikerjakan untuk sebagai hak kepemilikan menggunakan Asmaul Husna seperti yang ditulis dalam kitab lain, Mampu Rusul Hikmah misalnya. Ada satu persyaratan khusus bagi siapa saja yang ingin menggunakan Asmaul Husna. Terus apa lagi? Insyaallah nanti sangat mudah sekali. Di sini penulisannya juga sangat bagus. Prosedur-prosedurnya seperti apa?
dalam banyak video yang saya katakan bahwa dalam aurot itu ada istilah menarik, mengumpul, membentuk dan menggerakkan otot. Hal yang tersulit adalah menggerakkan otot itu. Nah, dalam buku ini telah dibahas bagaimana cara menggerakkan otot. Bagaimana caranya? Ini di sini. Itu rahasia ada di sini. Makanya insya Allah ini saya maharkan dengan harga yang tidak seharga sebungkus rokok atau seharga kaca. Jika Anda menganggap ilmu hikmah dan ilmu murah, maka berhenti mempelajari ilmu ini. Butuh tenaga, kedisiplinan, waktu, dan tidak sedikit yang harus dikeluarkan jika Anda ingin mempelajari benar-benar ilmu ini. Jika menganggap murah, berhenti. Ya, jangan belajar begitu. Dari alih-alih Anda mendapat kemuliaan, mendapat mulia dari ilmu ini, malah dapat celaka. Dari itu saya peringatkan, jangan sembarangan pelajari kalau tidak tahu, kalau tidak dengan pembimbing. Dan insya Allah di kitab ini Anda tidak memerlukan pembimbing, sudah ada di dalam. Jika pun Anda memerlukannya, silahkan kontak saya. Kemudian bersambung ke bahasan kitab ini, ya mungkin nanti akan ada saudara-saudara yang bertanya apa saya bisa buatkan saudara sebuah yang khusus yang berhodak membuat hajat saya misalnya. Insya Allah ya bisa, ya silahkan saya kontak, saya buatkan topik yang khusus sebagai seperti apapun yang Anda maksudkan, ya, hajatnya seperti apa, maksudnya seperti apa, dan nanti dibuatkan. Namun nanti Anda harus gerakannya dengan aurat, dan auratnya seperti apa, ya nanti tergantung itu kami seperti apa, dan maharnya ya relatif. Kalau untuk mifik ya ada satu teori, ya, jika kita membaca satu ayat terlalu panjang, katanya bahwa mufiknya itu bisa mewakili katanya bahwa alamnya, ya, cuman ya yang ditemukan seperti itu. Setelah tentang mufik itu ya ilmu yang sangat kuno, ya, bahkan dari zaman-zaman sebelum, ya bisa dikatakan pra Islam, dan ilmu fikih telah ada. Banyak yang mengatakan bahwa WP 3 baris itu atau WP Mas yang Ghazali padahal bukan. Namun dalam WP 3 baris ini ya Syekh Ghazali menemukan WP ini dan tasyarukan dengan keilmuan yang beliau sudah menyembunyikan sesuatu di sana. Jadi adapun tentang WP ini ya telah ada dari zaman dahulu kala. Ini sangat kuno. Jadi jangan sembarangan menggunakan WP, jangan sembarangan menyimpan WP, karena di sana di dalam itu ada sesuatu yang tersembunyi di sana, bisa mencelakakan. Jadi jika Anda tidak paham, lebih baik dibakar. Nah, kalau Anda gunakan, ya, ketahui apa itu dan ini itunya, kepada sebuah yang hanya disimpan. Ya. Saya katakan itu bahaya, berbahaya karena itu menciptakan otak baru. Karena seorang bayi baru lahir perlu diarahkan, dan jika tidak diarahkan, nah itu akan mencelakakan pemiliknya. Makanya kenapa banyak yang mengatakan bahwa itu sihir dan mencelakakan dan sering dituding sebagai yang korek penyebab masalah dan semua itu. Dan dimana ini bisa saya maharkan, insya Allah ada link di bawah ya, online sudah saya simpan, dan buku ini hanya ada di sini, tidak dijual, tidak ada di store lain, tidak dijual belikan secara bebas terbuka, dan ini hanya pribadi saja. Dan ini bukan memastikan masalah ibadah, tapi masalah huruf ya. Kalau ibadah ya lain lagi.
Ini masalah ini yang kait-kaitkan antara orang nggak mau apa mentafsirkan itu misir atau apa lah, silakan saja. Tapi ini yang dibaca adalah asma Allah, yang dihitung adalah asma Allah 99 gitu. Cukup sekian, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.